perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said pasca pemerintahan Sultan Agung. Raja-raja selanjutnya mengalami penurunan kualitas sehingga sangat lemah dan semakin dekat dengan VOC. Puncaknya pada masa Pakubuwana II, raja semakin dekat dengan VOC, membuat VOC semakin semena-mena. Seorang anak dari Raden Masteria yang bergelar Adipati Arya, Mangkunegara, dan Raden Bulan Ayu Putri. Dari Adipati Blitar, yaitu Raden Mas Said, melamar menjadi tentara kerajaan pada usia 14 tahun. Mas Said diangkat sebagai gandeng keraton atau pegawai rendah di istana dengan gelar Raden Mas Ngabe Suryo Kusumo. Karena merasa sudah bertahun-tahun menjadi tentara dan berpengalaman, ia ingin meminta kenaikan pangkat. Tetapi bukannya didengarkan dan diberi kenaikan pangkat, Mas Said malah difitnah hingga dihina. Ampun seribu ampun, Patih. Kedatangan hamba kemari, hamba ingin minta suatu hal kepada Patih. Hamba ingin minta kenaikan pangkat. Kenapa kau ingin meminta kenaikan, Mas Said? Karena menurut hamba sudah bertahun-tahun mengabdi kepada kerajaan ini. Bukankah kau orang yang membantu pemberontakan rakyat Cina? Tidak mungkin, Patih. Itu semua pasti berita bohong. Hamba tidak pernah membantu pemberontakan Cina. Hamba sangat Sudahlah, saya sangat muak melihat muka orang-orang munafik seperti kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Baiklah, Patih. Permisi. Merasa sakit hati karena difitnah membantu pemberontakan rakyat Cina. Hingga Mas Said pergi keluar kerajaan bersama dua tokoh, yaitu Raden Sutawijaya dan Suradiwangsa, yang kelak menjadi kiai. Mereka pergi sambil menghimpun pasukan di Inlaro. Dengan pasukan tersebut, Mas Said berperang melawan VOC dan Kerajaan Mataram. Kenapa kamu memanggil kami, Mas Said? Semakin hari, kerajaan semakin dekat dengan VOC. Bukan hanya kerajaan saja, tetapi para bangsawan juga semakin dekat dengan VOC. Kalau mereka jadi kaki tangan VOC, maka rakyat akan semakin sengsara. Maka dari itu, kita harus angkat senjata untuk melawan VOC dan kerajaan. Dan aku juga telah difitnah oleh kepatihan, karena difitnah telah membantu pemberontakan rakyat Cina. Tetapi bagaimana cara kita melawannya dan di mana? Kita harus mengimpun pasukan Sutawijaya. Kau memiliki garis keturunan keluarga tentara. Begitu juga keluargaku. Dan kita harus memiliki kiai di sini dengan nama tersebut. Pasti banyak orang yang akan mendukung kita. Baiklah, aku sudah muak dengan kerajaan. Jadi kemana kita sekarang? Kita akan menuju Ngaruh dan memulai pertempuran pertama. Oleh para pengikutnya, Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anoma Hamengkunegara Senopati Sudiapani Pra, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Banyak peperangan yang telah dimenangkan oleh Mas Said karena didukung oleh masyarakat. Sebab
akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi kerajaan. Pakubuwana II sebagai Raja Mataram, sehingga Raja Pakubuwana II mengeluarkan sayembara pada tahun 1745. Mas Said semakin menjadi-jadi. Seluruh pasukan telah ia kalahkan. Ia mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat. Kalau begini terus, ia bisa sampai cepat ke ibu kota. Yang mulia, bagaimana jika kita mengerahkan seluruh pasukan kita untuk melawan Mas Said? Tidak, itu hal yang ceroboh. Karena kalau kita mengerahkan semua pasukan kita, maka orang Cina akan menyerang lagi. Karena kita tidak tahu apakah pemberontakan itu sudah selesai atau belum. Yang mulia, bagaimana jika kita membuat warawiri dengan hadiah yang cukup besar? Ide yang bagus, Patih. Ambil kertas dan tulis apa yang kukatakan. Baik, Yang mulia. Tuliskan, wahai rakyat-rakyatku, kerajaan Sedang dilanda pemberontakan dari pengkhianat kerajaan Mas Said. Siapapun yang bisa mematikan api pemberontakan, maka akan mendapatkan hadiah sebidang tanah di Sukawati berukuran 3.000 hektar. Pasukanku, kita akan melawan Mas Said, si pemberontak kerajaan. Kita akan melawan mereka semua pada saat mereka semua sedang tidur. Siapkan diri kalian. Kita akan melawan mereka pada saat fajar. Demi Mataram! Demi Mataram! Pangeran, pasukan Mangkubumi datang. Mereka akan menyerang kita. Pasukan menjaga kota dibabat habis. Apa? Pasukan Mangkubumi akan datang. Banyak pasukan kita yang belum siap dan masih di luar kota sedang membantu pemberontakan. Tahan sebisa mungkin. Baik, Pangeran. Pangeran, kita harus melawan. Tidak, Sutawijaya. Banyak pasukan kita yang belum siap dan yang sedang membantu pemberontakan di luar kota. Caranya membuat kesepakatan. Kita panggil pasukan Suradawangsa dan suruh satu prajurit untuk memanggilnya. Baik, Pangeran. Wahai prajurit-prajuritku, kita akan lari dengan kecepatan dan kita akan mencari markas baru yang strategis dan aman. Siap! Pangeran, armada inti Mas Said telah tiba. Pasukan, siapkan diri kalian. Peperangan ini akan segera dimulai. Pasukan, serang! Pangeran, pasukan Suradawangsa sudah tiba. Baiklah, semuanya mundur. Pangeran, mereka kabur. Jangan dikejar. Mereka memiliki pasukan bantuan. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Yang terpenting, kita sudah memiliki wilayah ini. Mangkubumi bersama pasukan berhasil mematikan api peperangan dan memukul mundur pasukan Mas Said. Dengan keberhasilannya itu, Mangkubumi meminta hadiah yang dijanjikan. Tetapi Pakubuwana ingkar janji. Hadiah sayembara tidak diberikan. Pakubuwana telah kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi. Yang mulia, kenapa kau tidak memberikanku hadiahnya? Kau tidak bisa menjaga prioritas kau sebagai seorang raja. Kau telah gagal menjadi seorang raja yang berpegang teguh pada tradisi, sabda pandita yang sudah terdengar warawiri. Aku yang tidak berkomitmen atau kau yang terlalu tamak dengan kekayaan? Kau seorang pangeran Mangkubumi, tidak sepantasnya kau mengambil tanah kerajaan untuk tanahmu sendiri. Aku juga tidak ingin kekayaan dari sayembara. Aku hanya ingin engkau menjadi seorang raja yang jujur. Tidak usah munafik, Mangkubumi. Dari dulu kau memang mengincar tanah tersebut. Sudahlah, terlalu banyak waktu untuk meladenimu. Lebih baik aku menyiapkan strategi untuk melawan Mas Said.
Karena hal tersebut terjadi perseteruan antara dua kelompok, yaitu kelompok yang membela Mangkubumi dan kelompok Pakubuana yang dibela oleh Patih. Ternyata karena bujukan Patih lah raja tidak jadi memberikan tanah yang ada di Sokowati. Yang mulia, saya dengar bahwa saudaramu Mangkubumi telah memukul mundur pasukan Mas Said. Ya, itu benar Patih Pringgalaya. Jadi, apakah yang mulia akan memberikan tanah yang ada di Sokowati? Ya, saya akan memberikan hadiah tersebut. Tapi yang mulia, bukankah dia seorang pangeran? Bukankah dia seharusnya melakukan seperti itu demi kerajaan? Tidak etis tanah kerajaan menjadi kepentingan pribadi. Benar juga. Mangkubumi kecewa dengan kerajaan karena VOC yang terlalu mencampuri secara langsung masalah kerajaan dengan mengatakan Mangkubumi lah yang terlalu tamak karena meminta hadiah sayembara. Jadi, kita akan membahas tentang pemberontakan Mas Said. Tetapi sebelum itu, kenapa kalian berseteru? Demi kerajaan, orang-orang itu pada ikut campur. Iya Gubernur, ini tentang hadiah sayembara. Tanah yang berukuran 3.000 hektar? Iya, pasukan Mangkubumi berhasil menghalau pasukan Mas Said, walau hanya sesaat. Tapi saya tidak akan memberikan hadiah itu, karena dia adalah seorang pangeran. Dan yang ia lakukan adalah untuk kerajaan. Oh, tentu saja seorang yang tidak etis mengincar tanah kerajaan. Apalagi kalau kau yang menjadi seorang raja. Kau tidak pantas menjadi seorang raja. Kau tamak dan serakah, Mangkubumi. Hah, sudahlah, kau itu orang luar. Kau tidak berhak ikut campur dalam urusan kerajaan. Permisi. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pangeran Mangkubumi menemui Mas Said di Sukowati. Pertemuannya dengan Mas Said membuat terjadinya persekutuan antara Ada perkara hal apa kau ingin meneliti? Hamba putra dari Pangeran Sambar Nyawa. Hamba ingin mengajukan persekutuan. Persekutuan? Orang yang telah memerangiku ingin mengajukan persekutuan? Itu benar, Pangeran. Hamba ingin mengajukan persekutuan. Hamba ingin kita bersama melawan POC dan kerajaan. Kau pasti tahu aku tidak akan bersekutu denganmu. Tapi musuh dari musuhku adalah sekutu musuh. Ada perkara hal apa kau dengan saudara tuamu? Dia sayembara, tidak membiarkannya. Dia telah gagal menjadi seorang raja dan POC tidak ikut campur. Baiklah, aku percaya padamu. Untuk memperkuat persekutuan ini, kaum Mas Said akan hidup. Baiklah, aku akan bagi wilayah perjuangan. Aku dengan pasukanku akan pergi ke timur Surakarta dan ke selatan Madiun sebagai pusat Sukawati. Dan kau, Mangkubumi, kau akan pergi ke Surakarta dengan pusat Hutan Beringin. Siap, baiklah. Di sisi lain, pada tahun 1749, Raja Pakubuana II mengalami sakit keras, sehingga kerajaan semakin lemah dan Gubernur Jenderal Pan Imhoff memanggil Gubernur Semarang, Van Hogendorp, untuk menemui sang raja. Tolong panggilkan pimpinan POC. Mereka harus melihat kondisiku yang lemah dan tak menentu ini. Baik, Yang Mulia. Salam sejahtera Yang Mulia. Kondisimu sangat parah sekali. Dengan kondisimu yang seperti ini, tak mungkin bisa memimpin kerajaan. Tentu, bahkan pun saya sudah tidak kuat. Kalau begitu, Gubernur Jenderal Van Imhoff menawarkan perjanjian. Perjanjian? Dan tercapailah Head Alor Brain Ridge, kontrak sebuah perjanjian yang sangat penting antara Pakubuana dengan
dengan pihak VOC yang diwakili Gubernur VOC wilayah pesisir timur laut, Baron Van Imhoff. Dan perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749. Perjanjian ini sangat menyakitkan hati rakyat dan penggawa kerajaan, karena Kerajaan Mataram yang telah berjaya di masa Raja Sultan Agung, akhirnya para pewarisnya harus diserahkan begitu saja kepada para pendatang. Karena perjanjian tersebut juga, semakin banyak kekecewaan yang mendalam pada Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, sehingga membuat mereka meningkatkan perlawanannya terhadap kelaziman VOC. Kerajaan semakin hari semakin berada di ambang kehancuran. VOC telah mengambil roda pemerintahan. Kita harus melakukan perlawanan. Tentu saja Mas Said, dengan banyaknya masyarakat gabung ke kita, maka kemenanganlah di permata. Van Hogendorf yang diberi tanggung jawab untuk mematikan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Pasukan Mangkubumi tidak dapat direndam. Mereka sangat membabi buta. Aku frustasi, Jenderal. Aku pun juga Hogendorf. Mas Said sangat kompeten dalam mengatur strategi. Kalau begitu, saya akan mengundurkan diri saja. Aku pun juga. Semoga kamu bisa lebih baik dari aku, Jacob. Tidak ada yang lebih baik dari kau dan aku ini. Semoga kau bisa mengalahkan mereka semua, Jacob. Tenanglah, aku dan Nicholas akan mencari jalan yang terbaik. Iya, Inhofe. Hogen, kami pasti akan mencari jalan yang lebih baik. Dan selamat beristirahat untukmu, Hogen. Karena kaulah yang paling tidak putus asa di sini. Terima kasih, Nicholas. Dana semakin terkuras, tetapi perlawanan Mas Said dan Mangkubumi semakin jadi-jadi. Kita harus mendirikan cara yang lain untuk mengalahkan mereka. Tetapi kita tak akan bisa menggunakan kekuatan militer. Itu akan benar-benar menguras dana. Benar, kita harus menggunakan cara yang lain dengan cara perundingan. Tetapi mereka tak akan mau berunding dengan kita. Bahkan anak kecil pun tahu akan hal itu. Tenanglah, Nicholas. Akan ada Tokoh yang membantu kita, tokoh yang membuat perundingan dan mereka akan menyetujuinya. Siapa? Ulama besar Syekh Ibrahim. Sultan Mandara, kita mendapatkan undangan untuk mendatangi perjanjian dari VOC. Tentu saja kita tidak akan datang. Tapi undangan ini ditulis oleh ulama besar Syekh Ibrahim dan juga para pengikutnya. Apa? Syekh Ibrahim? Baiklah, saya akan datang. Tetapi kamu Mas Said tetap di sini untuk melakukan perlawanan. Di sini tertulis Desa Giyanti tanggal 13 Februari. Isi pokok dari perjanjian tersebut adalah membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu bagian barat yang dikuasai oleh Mangkubumi sebagai Sri Sultan dan bagian timur yang dikuasai oleh Pakubuwana III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapainya perjanjian pada tanggal 17 Maret 1757 yang berisi Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegara. Dengan demikian berakhirlah perlawanan Mangkubumi dan Mas Said.